Selamat siang, kita masih berbicara mengenai filsafat. Filsafat Gaston Bachelard. Ya, Gaston Bachelard ini dia seorang akademisi di kampus di Sorbonne. Dia sebagai seorang guru besar sejarah dan filsafat ilmu. Jadi spesifikasi tentang memahami tentang sejarah gagasan sains, gagasan tentang filsafat. Dan tentu saja pemikiran dari Gaston Bachelard ini tidak terlalu baru. Dia masih berbicara mengenai rasionalisme, dia berbicara mengenai imajinasi. Jadi persoalan mengenai rasionalisasi itu adalah bagian dari yang terkuat dari filsafat. Jadi sains pun tidak bisa menolak bahwa mereka membutuhkan daya nalar rasionalitas itu. Hanya dengan rasionalitas, filsafat bisa membuat perumusan pemikiran mengenai substansi, mengenai metodologi pemikiran. Dan memang kelebihan dari sains saat itu memang dia mengeksplorasi tentang penemuan-penemuan eksperimen yang tentu saja ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya tentang listrik, fisika, juga tentang pengetahuan yang menjadi pendukung industrialisasi saat itu. Jadi rasionalisasi atau rasional itu menjadi bagian yang tidak bisa terbantahkan di dalam dunia filsafat. Tapi saat itu rasionalisasi itu sedang mengarah kepada perlunya menjadi pendukung industrialisasi. Dan rasio ini tentu saja berusaha untuk menjadikan manusia hidupnya lebih baik. Tapi bagi Gaston Bachelard, realitas itu begitu kompleks. Tidak sederhana, tidak sebagaimana yang Descartes katakan realitas itu sederhana dan jelas bagian-bagiannya. Bagi Gaston Bachelard, realitas itu tidak sederhana, terdiri dari berbagai relasi, terdiri dari berbagai gagasan. Kalau itu menjadi gagasan, realitas mengenai sesuatu dibuat menjadi gagasan, itu butuh penjelas, dan itulah yang disebut bahwa gagasan mengenai realitas atau sesuatu itu tidak sederhana, butuh penjelas, butuh juga sesuatu yang mengafirmasi, juga butuh juga yang menegasikannya. Nah, dari sini bahwa manusia itu memiliki sisi keterbatasan. Karena adanya keterbatasan, maka di sana butuh penjelasan. Nah, bagaimana kita mau menjelaskan sesuatu yang tak tergapai, sesuatu yang belum kita ketahui? Nah, di sini ada disebut dengan teori. Teori itu berusaha untuk menjelaskan, memprediksi, dan meramalkan. Nah, di sini sains barat itu memiliki pengertian teori seperti itu. Teori adalah pengetahuan, seperangkat pengetahuan yang bisa mendeskripsikan suatu, bisa meramalkan sesuatu, dan bisa memprediksi sesuatu. Nah, dari sini Gaston Bachelard sangat mengetahui bahwa filsafat itu setelah diobrak-abrik oleh sains, positivisme, juga dengan adanya hadir sosiologi ala Comtean, filsafat yang dianggap spekulasi itu harus bisa memahami di mana dia letaknya, itu letak posisi kedudukan sebagai suatu ilmu gitu. Nah, ada yang sangat penting di dalam filsafat, yaitu nasionalisme. Dan tentu saja bukan hanya soal rasionalisme, berfilsafat juga itu tentu membutuhkan suatu pengalaman,
Karena pengalaman ini juga yang menentukan kita menyatakan suatu peristiwa itu memiliki hukum kebenaran tertentu yang harus dijelaskan. Jadi empirik juga. Dan yang pasti sesuatu hal yang tidak disenangi oleh para ilmuwan itu adalah dogma. Tapi sayangnya juga Gaston Bachelard tuh melihat bahwa sains perkembangan teknologi saat itu juga memiliki suatu problem, yaitu dogmatis tersendiri di dalam sains. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa berkembang bila sains mengalami dogma. Begitu juga dengan filsafat.